warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu antil kumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah di mana saja berada, alhamdulillahirabbil alamin. Kita berpanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini kita banyak diberikan oleh Allah beberapa rahmat, beberapa keberkahan yang insya Allah pemberian Allah tersebut akan bermanfaat bagi kita dan bagi orang lain. Untuk itu kita ucapkan syukur dengan ucapan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, bagaimana hukumnya kita posting di media? Bagaimana hukumnya kita selfie di media-media sosial? Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, hukum kita posting di media, hukum kita selfie di media, baik itu selfie ataupun posting di dalam urusan masalah dunia maupun dalam urusan akhirat, itu Bapak Ibu sekalian, di dalam agama tidak ada kata-kata yang dilarang. Dalam agama tidak melarang siapapun yang memposting ataupun selfie di media sosial. Ya, Bapak Ibu sekalian, umpama Bapak Ibu sekalian berada di mana aja, baik di Indonesia, di tanah air, maupun di tempat-tempat ibadah, di kota suci Mekah atau di Madinah atau di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi, itu Bapak Ibu sekalian tidak ada dalam agama itu melarang. Ya, jadi silakan Bapak Ibu sekalian posting ataupun selfie dipersilakan. Karena dalam tuntunan Al-Quran maupun Al-Hadis, ya, Al-Quran yang 30 juz, ya, Al-Hadis yang banyak sekali, ada kutubus sita, ada hadis Bukhari, ada hadis Muslim, ada Sunan Abi Dawud, ada banyak sekali beberapa hadis-hadis, itu tidak melarang. Ya. Cuman Bapak Ibu sekalian, niatnya supaya jangan sampai salah. Niatnya jangan sampai salah. Niatnya adalah niat untuk memotivasi. Niatnya untuk memberikan contoh yang baik kepada orang lain, kepada teman-teman kita, ya, yang ada di dunia maya, khususnya ya, teman-teman kita yang tidak kita kenal maupun yang kita kenal yang ada di medsos, khususnya bisa termotivasi. Tujuan kita niat karena Allah, ingin memberikan suatu suatu contoh, ingin memberikan suatu pembelajaran secara langsung atau memberikan ilmu-ilmu atau memberikan inspirasi yang niatnya adalah untuk supaya menyebar kebaikan. Niatnya menyebar kebaikan, diniati karena Allah. Itu namanya niat karena Allah. Jadi kalau misalkan kita niatnya karena Allah, niat karena Allah itu hanya mengharap rahmat Allah, ridho Allah. Kita berharap dengan postingan-postingan kita yang ada di medsos, atau kita selfie ya, di medsos atau di mana saja, niat kita adalah memberikan edukasi. Niat kita adalah memberikan pembelajaran
Niat kita adalah untuk bagaimana orang termotivasi dengan postingan kita untuk mengikuti pergerakan kita. Nah, contoh misalkan Bapak Ibu sekalian ada di kota suci Mekah dan Madinah, atau di dalam Masjidil Haram, atau dalam Masjid Nabawi. Bapak Ibu sekalian foto di situ kemudian diposting di medsos, itu Bapak Ibu sekalian kalau niatnya ingin memberikan motivasi, kalau niatnya ingin memberikan inspirasi kepada teman-teman kita khususnya di medsos, itu diperbolehkan, monggo. Artinya itu tidak ada larangan, tidak berdosa dan tidak maksiat. Ya. Jadi posting di medsos itu hukumnya sah-sah saja, itu tidak maksiat, tidak melanggar. Yang terpenting Bapak Ibu sekalian niatnya karena Allah, mengharap ridha Allah, mengharap rahmat Allah. Ya. Nah, termasuk Bapak Ibu sekalian di dalam infak. Ya. Dalam infak itu Bapak Ibu sekalian itu juga diperbolehkan. Orang infak, orang sodakoh ditunjukkan. Ini sodakoh, ya, uangnya dilempar, ditunjukkan. Atau kemudian Bapak Ibu sekalian sodakoh dengan disembunyi-sembunyikan. Ya, sodakoh disembunyi-sembunyikan itu artinya Bapak Ibu sekalian sodakoh kemudian ditaruh di bawah tikar. Itu berarti kan nggak ada yang tahu. Begitu tukang cleaning service-nya lihat tikarnya dibuka, ternyata ada uang sodakoh. Ya. Atau sodakoh sengaja tidak menyebutkan nama atau disembunyikan identitas kita, tidak ada yang tahu pokoknya. Nah, itu Bapak Ibu sekalian itu diperbolehkan, dua-duanya diperbolehkan, sedekah secara terang-terangan maupun sedekah secara sembunyi-sembunyi, itu dua-duanya diperbolehkan. Ya, dua-duanya mendapatkan pahala, baik yang terang-terangan maupun yang sembunyi-sembunyi, dua-duanya mendapatkan pahala. Dengan catatan dua-duanya itu niatnya karena Allah. Yang terang-terangan itu tujuannya ingin memberikan motivasi kepada orang lain, memberikan contoh kepada orang lain untuk supaya diikutin, supaya terinspirasi. Setelah ditunjukkan pahala-pahalanya, kemudian ditunjukkan dengan dirinya sendiri mempraktekkan sedekah. Ataupun yang sembunyi-sembunyi. Yang sembunyi-sembunyi itu ya memang dia menjaga niatnya supaya tidak dengan niatan salah, ya, supaya terjaga dari yang niat pamer, artinya untuk menghindari riya, untuk menghindari pamer, akhirnya dia menyembunyikan sedekahnya. Itu Bapak Ibu sekalian, asalkan kedua-duanya niatnya karena Allah, baik yang terang-terangan maupun yang sembunyi-sembunyi, mengharap ridha Allah, mengharap rahmat Allah. Ridha Allah, rahmat Allah itu adalah yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adaba. Itu sama-sama mendapatkan pahala. Tapi kalau niatnya karena ingin mendapatkan pujian, karena ingin mendapatkan kesenangan kehidupan dunia, itu sedekahnya tidak mendapatkan pahala. Jadi sedekahnya tidak mendapatkan pahala. Artinya Bapak Ibu sekalian, sedekah kita percuma, ibadah kita percuma. Kenapa? Karena niat kita tidak karena Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, monggo Bapak Ibu sekalian dalam beribadah itu, mau beribadah secara terang-terangan, mau beribadah secara sembunyi-sembunyi, mau sedekah secara terang-terangan, mau sedekah secara sembunyi-sembunyi, mau posting apapun dalam di medsos atau di apa aja, silakan Bapak Ibu sekalian. Mau terang-terangan, mau apa, silakan Bapak Ibu sekalian. Niatnya yang terpenting jangan sampai salah niat. Ya, niatnya jangan sampai salah niat. Dua-duanya itu ada dalilnya, baik yang terang-terangan maupun yang sembunyi-sembunyi. Bapak Ibu sekalian, yang namanya niat itu tidak ada orang yang mengetahui. Jadi kita nggak bisa menghukumi, oh kalau orang tersebut sedekah terang-terangan,
Oh, kalau tersebut orang itu posting di medsos. Oh, kalau orang tersebut tidak ada postingan sama sekali di medsos ya. Itu Bapak Ibu sekalian, masalah niat itu kita nggak ada yang tahu. Jadi masalah niat itu tidak ada yang tahu. Teman kita, saudara kita, semuanya tidak ada yang tahu. Yang tahu adalah Allah dan diri kita. Malaikat sendiri tidak ada. Malaikat apapun, mau malaikat Jibril, mau malaikat Atid Rokib, mau malaikat apapun, itu nggak ada yang mengetahui orang tersebut niat karena Allah atau tidak karena Allah. Bahkan dalam hadis zaman sahabat dulu, ada orang yang ahli ibadah, ada orang yang ahli perang, ada orang yang ahli baca Al-Quran, tapi mereka semuanya itu tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan pahala dari Allah ya, malah oleh Allah disuruh malaikat masukkan dalam neraka. Padahal orang itu ahli ibadah. Kalau namanya orang ahli ibadah, itu ibadahnya sudah di luar rata-rata, Ini Bapak Ibu sekalian, itu pun juga kita nggak tahu ya, malaikat sendiri nggak tahu orang tersebut ahli ibadah apa tidak. Jadi Bapak Ibu sekalian, masalah niat itu adalah urusan Allah dan kita. Masalah memberikan pahala itu adalah urusan Allah dengan kita. Allah sudah memberikan garis, kalau ibadah kita, kalau niat kita dalam melakukan suatu ibadah apapun, mau melakukan suatu urusan tindakan yang baik seperti apapun, itu yang mengetahui apakah nanti orang tersebut dapat pahala atau tidak, itu adalah Allah. Allah sudah membuat garis, kalau ibadahnya karena Allah, niat mukhlis lillah karena Allah, maka ibadahnya mendapatkan rahmat dari Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, monggo silakan Bapak Ibu sekalian mau selfie di Masjidil Haram, mau foto-foto di Masjidil Haram, atau mau foto-foto selfie di tempat-tempat manapun, mau foto-foto selfie atau mengupload video-video dimanapun, silakan Bapak Ibu sekalian, silakan. Itu tidak ada larangan. Mau nyari di dalam Al-Quran, tidak ada larangan satu ayat pun yang menjelaskan dilarang selfie, dilarang foto, dilarang mengupload video di medsos. Itu tidak ada Bapak Ibu sekalian. Mau nyari sabda Rasulullah, mau dalam hadis apapun, tidak ada. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau Allah dan Rasul itu tidak melarang, ya kita sebagai orang iman ya tidak ada larangan, ya kita jalan terus, kita lakukan terus. Niatnya adalah yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adaba. Nah, kita menunjukkan amal ibadah kita itu bukan berarti pamer. Kita menunjukkan foto kita di medsos, itu bukan berarti pamer. Justru kalau kita mengatakan oh itu pamer, itu namanya sudah suudon, itu namanya berprasangka jelek. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kita tidak boleh berprasangka jelek kepada siapapun. Kita harus husnudon billah, kita harus menyangka baik. Justru Bapak Ibu sekalian, kalau ibadah kita posting di medsos, kalau foto-foto tentang kebaikan kita posting di medsos, itu mendapatkan pahala dua. Satu, mendapatkan pahala karena kita sendiri yang melakukan. Yang kedua, mendapatkan pahala dari orang lain yang mungkin dengan postingan-postingan kita, dengan foto-foto kita, video-video kita di medsos, itu akhirnya termotivasi, akhirnya terinspirasi, tergerak hatinya untuk melakukan ibadah yang seperti kita lakukan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin mendapatkan pahala double, ya lakukan posting. Kalau kita mendapatkan pahala yang viral, lakukan posting. Nah, kalau kita tidak posting, ya cuma mendapatkan pahala kita sendiri, mendapatkan pahala satu kita sendiri. Nah, kalau kita posting di medsos, terviralkan, akhirnya banyak orang terinspirasi, banyak orang termotivasi karena postingan kita. Lah kita mendapatkan pahala jariyah.
ada 100 orang yang termotivasi, ada 1000 orang yang terinspirasi, nah, akhirnya melakukan ibadah yang sama seperti kita, maka kita mendapatkan pahala dari jariah 1000 orang, dari jariah 100 orang. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Jadi kita nggak bisa menghukumi orang yang posting-posting itu pamer, orang yang posting-posting itu tidak karena Allah. Ya, ada juga yang tidak karena Allah, ada juga yang pamer. Ya, tapi bukan berarti orang yang pamer itu kemudian dihukumkan kepada kita semua orang yang posting di situ. Itu tidak benar, ya kan? Itu tidak benar. Jadi Bapak Ibu sekalian, tergantung dari kita sendiri. Kalau kita nggak bisa menjaga niat karena Allah, ya, kalau kita sendiri, kalau kita posting kemudian kita menjadi pamer ya kita nggak usah posting-posting, kita untuk sendiri-sendiri. Tapi Bapak Ibu sekalian, kepahaman seperti itu tidak berarti kemudian semua orang harus mengikuti kepahaman seperti kita, seperti itu yang sembunyi-sembunyi dalam kita beribadah. Nah, orang harus sembunyi-sembunyi, orang nggak boleh ditunjukkan. Lah Bapak Ibu sekarang repot kalau seperti itu. Nah, kenapa? Karena kita hidup dalam dunia ini, kita pasti akan diketahui, pasti akan dilihat. Nah, kalau kita nggak kepingin dilihat ya kita silakan pergi ke hutan Bapak Ibu sekalian, atau ke gunung atau ke goa, ya kan. Itu nggak ada yang melihat. Ya, ini Bapak Ibu sekalian, yang melihat adalah pohon-pohon, ya, kemudian monyet-monyet, ya itu. Tapi kalau selama kita masih berinteraksi dengan manusia, ya kita pasti akan dilihat. Meskipun kita sengaja nggak dilihat, pasti akan dilihat. Lah kalau kita ini tidak mau dilihat orang, ya repot Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang terpenting adalah niat kita supaya diniati karena Allah. Memang benar Bapak Ibu sekalian, untuk tingkat niat supaya bisa karena Allah memang dengan cara sembunyi-sembunyi atau tidak ditunjukkan atau tidak diposting. Tapi kelemahannya Bapak Ibu sekalian yaitu untuk amal kita sendiri, untuk diri sendiri. Tapi Bapak Ibu, kalau kita posting itu malah mendapatkan pahala double. Kalau seandainya yang melihat postingan tersebut kemudian terinspirasi, ada 100 orang, ada 1000 orang, ada 1 juta orang, maka kita mendapatkan jariah dengan postingan kita Bapak Ibu sekalian. Tapi ya itu tadi, untuk niatnya ini lebih riskan. Harus benar-benar menjaga, harus benar-benar kita ini memegang hati kita, jangan sampai salah niat, dapat pahala jariah yang besar, tapi juga supaya pahala tersebut tidak sia-sia, maka supaya jangan lupa dilandasi dengan niatan mukhlis lillah karena Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, innama akhwafa ma atakhwafu ala ummati al israku billah, amma inni lastu yakuluna ya'buduna samsan wala qamaran wala wasanan walakin a'malan li ghairillah wa syahwatan khafiyah. Nabi sendiri Bapak Ibu sekalian khawatir, di atasnya khawatir, jangan-jangan umatku ini tidak bisa masuk surga gara-gara mensekutukan kepada Allah. Ingatlah, yang saya maksud itu bukan ya'buduna samsan, menyembah matahari, wala qamaran dan menyembah rembulan, wala wasanan dan menyembah berhala, walakin akan tetapi yaitu amalan li ghairillah wa syahwatan khafiyah, amalan selain karena Allah, wa syahwatan khafiyah, dan syahwat atau keinginan yang samar. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, semuanya aja ya, supaya kita benar-benar mendapatkan rahmat dari Allah. Jangan sampai kita sia-sia dalam kita beribadah, jangan sampai kita sia-sia dalam kita beramal, maka supaya kita niati dengan niatan mukhlis lillah karena Allah. Bahkan Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita dalam urusan dunia ini seperti halnya kita sholat, dalam urusan maisha ini seperti halnya puasa, dalam seperti urusan
mencari maisha ini bagaimana hukumnya seperti orang ibadah umroh, ibadah haji. Ini Bapak Ibu sekalian hanya cuman membalikkan niat saja. Dari niat kita, niat tidak karena Allah, dari niat kita hanya mencari maisha saja, tapi Bapak Ibu sekalian berubah. Yang pertama itu niatnya adalah niat ibadah, niatnya adalah untuk melancarkan agama Allah. Maka Bapak sekalian, usaha kita, bekerja kita, maisha kita, pengeluaran kita dalam urusan-urusan dunia ini berubah menjadi ibadah, berubah menjadi ibadah. Kalau berubah menjadi ibadah, maka usaha kita, maksiat kita itu mendapatkan pahala dari Allah. Kita berangkat dari rumah, berangkat pagi pulang petang, itu dalam urusan ibadah manakala kita niati karena Allah. Nah, kemudian kalau ada hasil, nah itu hasilnya itu jangan lupa kita gunakan wa mimma razaqnahum yunfikun. Sebagian apa-apa yang telah kurezekikan padamu, yunfikun, infakkanlah. Sekian dari kami, insya Allah Bapak sekalian sedikit saling fatakir fainatikro tamfaul mukminin, saling mengingatkan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang iman. Kita mengharap ya, dalam peringatan kami ini, dalam tausiah kami ini, dalam nasihat kami ini berharap hanya mengharapkan kebaikan, iradatul khair lil iradatul khair, semata-mata mengharapkan kebaikan, mengharap rahmat dari Allah dan ingin masuk surga, selamat dari neraka. Insyaallah kita akan berjumpa lagi dalam kesempatan yang lain. Saya berdoa mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian usahanya dalam urusan dunia maupun urusan akhirat, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian semuanya saja saya doakan mudah-mudahan Allah paling aman, selamat, lancar, barokah, sukses luar biasa. Jangan lupa sama-sama kita niati untuk ibadah. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.